Gussi dan para orang tua di daerah sekitar Reggio Emilia di Italia setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1920 hingga 1994. Pendekatan Reggio Emilia dikembangkan untuk pengasuhan dan program pendidikan melayani anak yang dirancang untuk usia sejak lahir sampai 6 tahun. Reggio Emilia Approach adalah model pembelajaran yang menjadikan metode proyek sebagai metode utama dalam pembelajaran. Selain metode proyek pada pendekatan Reggio Emilia, belajar juga dipandang sebagai sebuah pelajaran dan pendidikan sebagai usaha untuk membangun hubungan dengan orang-orang serta menciptakan hubungan antara ide-ide dan lingkungan. Metode proyek adalah suatu proses pendidikan yang menarik, yaitu murid memecahkan masalah penting berupa pekerjaan besar secara bersama-sama dalam satu tim dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Reggio Emilia merupakan sebuah pendekatan yang berlandaskan pada teori-teori perkembangan dan pembelajaran yang mengembangkan kemampuan konstruktivitas pada anak. Pendekatan ini juga menggunakan prinsip pembelajaran DAP atau Developmentality Proficient Practice, di mana pendekatan ini menekankan pada minat, kemampuan, dan kebutuhan anak. Aktivitas dalam pendekatan Reggio Emilia yaitu kegiatan yang dapat dilakukan anak antara lain adalah ide dapat muncul dari anak-anak itu sendiri, ide dapat diprovokasi oleh guru mengenalkan apa yang menarik untuk dibahas, mengembangkan ide-ide. Semua aktivitas proyek harus sesuai dengan kenyataan. Tujuan pembelajaran dalam pendekatan Reggio Emilia diantaranya yaitu mengkomunikasikan kekuatan ide-ide dan hak-hak anak, potensi dan sumber-sumber yang seringkali terabaikan, mempromosikan studi penelitian, eksperimen dalam pembelajaran dengan konteks pembelajaran yang aktif, konstruktif, dan kreatif, meningkatkan profesionalisme guru, mendukung suatu kesadaran yang tinggi terhadap nilai-nilai kerjasama, dan bermaknaan hubungan antara anak dan keluarganya. Menjadikan topik utama dari nilai-nilai penelitian, observasi, interpretasi, dan dokumentasi dari pengetahuan yang dibangun dari proses berpikir anak. Mengorganisasikan kunjungan terbimbing ke dalam program pendidikan, pameran budaya, seminar, dan kursus-kursus dalam isu pendidikan dan budaya anak usia dini. Implementasi teori pembelajaran matematika dalam pendekatan Reggio Emilia ini diantaranya yaitu ada Ray of Light, Clay Class, Atelierista Class, Remida Class, Natural Class, dan Role Play Class. Dari semua yang sudah disebutkan dari beberapa kegiatan tadi, kelompok kami memilih kegiatan Clay Class. Clay ini merupakan media yang sangat luar biasa yang memungkinkan anak untuk bereksplorasi yang dibangun dari waktu ke waktu, berdasarkan kebutuhan dan minat individu. Tanah liat ini juga bahan yang sangat responsif yang membuatnya lebih menarik bagi anak kecil. Ini juga memiliki kualitas terapeutik yang tak terhitung jumlahnya yang bermanfaat bagi anak-anak dan orang dewasa. Dalam melakukan proyek Clay Class ini, anak-anak harus dibimbing dalam eksplorasi tanah liat mereka. Anak-anak dapat diminta untuk membuat berbagai bentuk, memecahkan tanah liat menjadi beberapa bagian, dan kemudian membangun konstruksi mereka sendiri seperti dengan pengenalan angka, bentuk-bentuk angka, dan lain sebagainya. Penggunaan tanah liat ini mendukung nilai-nilai inti dan keyakinan di balik pendekatan pembelajaran Reggio Emilia. Bermain dengan tanah liat memberdayakan anak-anak untuk berpikir, bertanya, menyelidiki, dan mengeksplorasi dengan kecepatan mereka sendiri.
sebelumnya kita sudah melihat praktek pembelajaran matematika untuk anak usia dini yang menggunakan media clay. Adapun manfaat dari kegiatan ini sangat banyak tentunya. Selain anak dapat mengembangkan kemampuan motorik halusnya dengan mengepal, meremas, memijit, memipih, atau menekan clay yang dibentuknya, anak juga mampu mengembangkan kemampuan kognitifnya. Nah, beberapa manfaat yang dapat diambil dari Project Clay untuk kemampuan kognitifnya ini diantaranya: yang pertama, anak mampu mengenal berbagai macam bentuk geometri. Sebagaimana yang telah diperlihatkan dalam video, guru mencontohkan membuat beberapa macam bentuk geometri dari clay. Kemudian anak menyebutkan bentuk apa yang sedang dibuat oleh gurunya, sehingga di sini anak mampu mengenal dan memperkuat ingatannya mengenai bentuk geometri. Kedua, anak mampu mengenal simbol angka 1 sampai 10 dari clay yang dibuatnya. Sebagaimana video yang telah diperlihatkan sebelumnya, guru membuat simbol angka 1 sampai 10 dari clay. Kemudian anak menyebutkan simbol angka berapa yang ditunjukkan oleh gurunya. Selain itu juga anak mampu mengurutkan angka 1 sampai 10 dari clay yang sudah dibentuk. Yang ketiga, anak mampu mengenal berbagai macam warna. Dalam persiapannya, guru menyediakan berbagai macam warna dari clay yang akan dibentuk oleh anak nanti, sehingga nantinya anak mampu mengenal, menyebutkan dan membedakan warna yang ada saat memainkan clay-nya. Yang keempat, anak mampu mengenal konsep panjang pendek atau besar kecil. Saat guru dan anak bersama-sama membuat bentuk dari clay, dengan sengaja sang guru membuat bentuk clay yang lebih besar atau lebih kecil dari yang dibuat oleh anak, sehingga dari situ anak mampu membandingkan dan mengenal konsep panjang pendek atau besar kecil. Yang kelima, anak mampu meniru dan mengembangkan apa yang dibuat oleh gurunya. Setelah guru mencontohkan, anak diarahkan untuk membuat secara mandiri bentuk-bentuk geometri dan simbol angka dari clay yang telah dicontohkan oleh gurunya. Selain itu, anak juga dapat mengembangkan bentuk yang dibuatnya sesuai dengan imajinasinya, sehingga di sini juga kemampuan kreativitas anak terasa. Ya, mungkin masih banyak manfaat lain yang tidak kami sebutkan di video kali ini, dan teman-teman dapat menambahkannya mungkin di kolom komentar ya. Nah, jadi pembelajaran matematika tidak mengapa diberikan kepada anak sedini mungkin, namun dengan catatan orang tua ataupun guru harus memberikan pembelajaran dengan metode yang tepat. Guru ataupun orang tua dapat mengemas pembelajaran matematika ini melalui kegiatan bermain yang disenangi oleh anak, melibatkan objek secara langsung atau gambar, serta guru ataupun orang tua juga dapat mengintegrasikan materi matematika ini melalui kegiatan fisik, seperti kegiatan Project Clay yang telah kami kemas dan teman-teman lihat di video sebelumnya. Nah, mungkin cukup sekian dari apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.